Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Purbojat Miko. Kali ini saya akan share kepada Bapak Ibu tentang AI keren nih, AI baru, gratis ya. Saya akan coba share kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk mengidentifikasi future research dan gaps research. Ya, ini pasti menarik untuk meneliti, menelaah sejauh mana penelitian-penelitian yang perlu kita teliti lebih lanjut. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semuanya silahkan ke Google. Kita ke Google ya, kita ketik Kahubi AI ya, Kahubi AI, kita enter saja. Nah, ini ada apa ya, yang pertama ini Kahubi AI. Nah, Bapak Ibu klik saja, silahkan login dengan Gmail ya. Ini ada versi yang gratis. Nah, karena saya sudah mendaftar, saya jadi langsung saja ke sini. Nah, ini menu home untuk Kahubi AI ya. Kahubi ini bekerja sama dengan avidnotes.com. Mereka berkolaborasi ya, sehingga membuat sebuah AI yang sangat powerful. Menurut saya ini sangat lengkap ya. Namun kali ini saya akan hanya share dua hal saja dari Kahubi. Silahkan Bapak Ibu lihat, cek ya, daftar. Ini ada yang free 5000 kata nih, 5000 kata versi free-nya, ada versi premiumnya juga ya. Namun saya dalam hal ini masih menggunakan versi yang free. Nah, seperti yang saya sampaikan ya, ini beberapa menu di Kahubi ya. Ini my profile, home dan sebagainya. Kita lebih banyak akan ke AI toolbox di sini ya, Bapak Ibu. Nah, kita klik AI templates ya. Di sini banyak ya, Bapak Ibu, ada tentang edukasi ya, data, analisis data, kemudian publish, bertanya tentang sesuatu ya, membaca paper dan sebagainya, menulis, dan metodologi ya, metode. Nah, saya akan fokus ke dua hal saja, yaitu di bagian publish dan bagian methods. Nah, di bagian publish Bapak Ibu silakan coba ketik ya. Silakan Bapak Ibu coba klik ya. Di bagian publish ini banyak ya, ada research proposal, alignment study, future research ya, suggest research conference juga ada. Nah, kali ini saya hanya fokus di bagian publish ini terkait future research ya. Ini adalah penelitian masa depan apa yang kemungkinan bisa kita peroleh ide ya. Sekali lagi, AI yang gratis ini ya seringkali saya gunakan untuk mengeneralisasi ide ya, karena sangat hemat waktu ya, sangat hemat waktu, dan kita tahu celah-celah penelitian mana yang perlu kita teliti ya. Kita kaitkan sama variabel apa. Jadi kita kaitkan, kita hubungkan dengan konteks apa. Nah, kita klik di future research Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Silahkan dicoba sama-sama ya di laptopnya. Nah, ini menu kerja untuk di bagian publish tadi, di bagian future research ya. Ini menariknya bahasanya banyak Bapak Ibu ya. Kalau mau bahasa Indonesia juga boleh. Ini ada banyak ya. Karena kita supaya memudahkan kita pakai bahasa Indonesia saja. Nah, alhamdulillahnya versi yang gratis pun tersedia bahasa Indonesia. Nah, di bagian di sini ya, paste in text ya, atau describe study. Di sini kita diberikan keleluasaan untuk memprovide deskripsi dari apa yang kita inginkan dari bagian future research ya. Di box ini yaitu tentang, menurut saya ya, saya sarankan Bapak Ibu fokus langsung ke variabel atau ke topik ya. Saya lebih ke variabel ya. Variabel saya kebahagiaan di tempat kerja ya. Oke, kebahagiaan di tempat kerja. Future research-nya apa saja sih ya yang perlu diteliti lebih dalam, atau penelitian masa depan itu perlu mengkaitkan apa. Nah, ini kita biarkan saja average dan sebagainya. Kemudian kita generate text ya. Silahkan kita tunggu Bapak Ibu. Nah, ini Kahubi AI, silahkan dicoba mumpung ada versi yang gratis ya Bapak Ibu. Karena yang gratis saja itu sangat powerful untuk mengeneralisasi ide. Nah, ini sudah, alhamdulillah sudah selesai ya Bapak Ibu. Teman-teman semuanya bisa lihat ini rekomendasi penelitian lanjutan ya, future research-nya ya, yaitu mengkaitkan faktor-faktor yang pengaruh bagian di tempat kerja apa saja ya. Faktor-faktor yang signifikan, misalnya penelitian dilakukan untuk mengeksplorasi peran kepemimpinan, leadership, budaya organisasi. Nah, saya dapat ide di budaya organisasi ya, ada ruang di sana. Setelah saya baca paper, saya ambil
artikel saya download dari beberapa artikel yang bagus ya, yang bereputasi termasuk di Scopus, itu di konteks budaya organisasi ya, apalagi di multilateral ya. Perbedaan antar negara itu sangat signifikan juga, perlu diteliti. Nah, ada iklim kerja, dukungan sosial ya. Kemudian ada juga dampaknya, outcome-nya seperti apa ya terhadap produktivitas dan kinerja. Kemudian peran kementerian kerja dalam meningkatkan kesejahteraan ya. Kemudian intervensi dan strategi untuk meningkatkan kebahagiaan di tempat kerja. Nah, penelitian-penelitian yang sifatnya ada ruang bagaimana cara atau strategi intervensi agar organisasi itu bisa meningkatkan level atau tingkat kebahagiaan di tempat kerja. Kemudian yang terakhir, nah ini peran kebahagiaan di tempat kerja antar budaya atau industri. Nah ini menarik ini. Ya, ternyata budaya-budaya tertentu itu bisa juga meningkatkan level kebahagiaan di tempat kerja. Ya, bahkan di negara-negara maju mereka juga punya core budaya yang itu sangat relevan sekali dengan tingkat kebahagiaan di tempat kerja. Nah ini ya Bapak Ibu sudah dapat beberapa ya, tinggal tugas kita adalah tidak berhenti di sini. Ya, ketika kita sudah menentukan maka kita harus cari papernya. Ya, cari papernya boleh menggunakan Google Scholar, ya, Dimension, kemudian di DOAJ atau kemudian di Scopus EI. Ya, saya sarankan di Scopus EI. Ya, kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya punya akunnya. Nah, ini tadi di bagian all template ya, kemudian di publish ya, sudah kita tadi di bagian future research. Yang kedua adalah di bagian method. Ya, di bagian method ya, ini akan lebih memperkaya lagi, yaitu untuk mengidentifikasi research gap. Ya, EI ini ya membantu mengidentifikasi research gap. Ya, kalau tadi future research, kalau ini adalah research gap. Nah, kita coba klik. Bapak Ibu teman-teman semuanya sama ya, menu boxnya di sini, menu perintahnya, bahasa juga kita ganti supaya lebih mudah dan nyaman. Kemudian variabelnya tadi juga sama, kebahagiaan di tempat kerja. Nah, silakan Bapak Ibu coba ketik juga. Oke, kemudian kita generate ya gitu, generate text. Nah, sambil menunggu ya, saya sangat saran kepada Bapak Ibu tidak perlu banyak AI yang kemudian nanti kita justru malah malah pusing. AI mana ya yang kemudian saya harus gunakan secara secara konsisten. Nah, hari ini saya masih konsisten di Site AI ya untuk menulis paper. Untuk mencari ide gagasan ya, saya menggunakan AI gratis ya, dan itu saya kolaborasi ya, mulai dari ChatGPT, Perplexity ya, Paperpal ya, kemudian juga Kahubi AI. Nah, sudah ini Bapak Ibu teman-teman semuanya ya, potensi celah penelitian untuk penelitian seputar kebahagiaan di tempat kerja. Nah, ini seperti kita meringkas sebuah penelitian di topik kebahagiaan di tempat kerja. Nah, AI ini membantu itu ya. Itu ada pengaruh kebijakan ya. Berarti human research practice. Nah, kebetulan saya sudah meneliti ini. Kemudian peran kepemimpinan dalam menciptakan kebahagiaan pekerjaan. Nah, ini saya belum ada style leadership yang kemudian saya gunakan untuk mendrive ya, untuk sebagai antecedent atau determinan dari kebahagiaan di tempat kerja itu sendiri. Kemudian dampak budaya organisasi. Nah, ini kebetulan ini rencana studi lanjut saya tentang konteks budaya ya. Saya akan mengkaitkan budaya organisasi terhadap kebahagiaan di tempat kerja. Saya juga dapat ide salah satunya dengan rajin lah ya, membaca, mengkolaborasikan AI gratis ataupun berbayar. Kemudian pengaruh lingkungan kerja fisik ya, kemudian yang kelima pengaruh keseimbangan ya, QWL, dan kehidupan pribadi terhadap kebahagiaan di tempat kerja. Perkembangan karir ya, ternyata juga sangat mendukung ya, orang bekerja kalau tidak ada karir path, tidak ada kejelasan jenjang karir, maka rasanya tidak mungkin ya akan bahagia ya, akan nyaman gitu, akan sejahtera. Kemudian pengaruh komunikasi organisasi ya, ini ada. Kemudian yang kedelapan pengaruh pelatihan dan pengembangan. Kemudian pengaruh keadilan organisasi ya, equity ya, teori equity. Nah, yang terakhir adalah pengaruh pengakuan, rekognisi, penghargaan terhadap kebahagiaan di tempat kerja. Nah,
Ini ya Bapak Ibu ada 10 poin ini di identify research gap. Ya, silahkan Bapak Ibu coba. Saya kira yang paling penting adalah Bapak Ibu mau mencoba. Ya, saya hanya berbagi sedikit ya untuk sama-sama belajar bahwa kita perlu berinovasi dalam hal menulis ya, dalam hal mencari gagasan, dalam hal mencari ide. Nah, AI ini sangat membantu dalam menemukan ide-ide yang kemudian bisa kita adopsi ke Tridharma Pendidikan Tinggi, terutama di bagian research ya dan pendidikan. Sampai ketemu di konten berikutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.